Sore. Jadi di skenario 2-nya. Oke. Oke, kalau itu Bu, kita Bapak dan Ibu untuk mekanismenya dan bagian waktunya sudah bisa dicari ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Pak Dri ini bisa ya itu sinyalnya ya sudah masuk ke Paleo sudah ada ya sorry kemudian sudah ada Berita sudah ada Iqra sudah ada dan Ron juga sudah ada. Silakan Bapak dan Ibu untuk mempraktekkan dari tugasnya untuk praktek ya. Oke, Bu Riki. Jadi kita mulai dari siapa dulu, Bu? Silakan Bapak dan Ibu untuk Oke. Silakan waktunya jadi Bapak. Sampai 30 menit itu ke 10, 20 ke jam 5 kurang 10 kalau bisa ya. Kalau lebih. Selamat mempraktekkan Bapak dan Ibu. Oke. Andre. Ya. Oke, ada suara lebih bagus ya. Oke. Nah, biar suara bergema kayaknya kita gantian mute deh. Oh iya, Pak. Oke. Siap. Oke, sampel ya Pak Andre biar bagus hasil rekaman kita. Kan kalau saya mute nanti kan ada tombol di atasnya itu kan ada mikrofon garis kan. Berarti saya mute, berarti gantian Pak Andre yang berbicara gitu ya. Oke, Bu, oke. Berarti mau standby terus kita nih. Jadi enggak bergema. Atau coba kita dua-duanya aktif. Bergema enggak ya? Coba. Oke. Halo, tes. Oke. Enggak bagus kan suaranya? Bergema. Oke, ini Pak Andre pakai HP ya? Saya nggak tahu apa itu efek karena pakai HP. Oke, kita akan mulai. Jadi di sini kita akan bacakan skenario kita dua-duanya ya, benar? Gimana Pak Andre? Benar? Tes Pak Andre. Oh ya, lupa saya di mute. Oke, kita akan mulai dari skenario 1 atau skenario 2? Skenario 1 dulu boleh? Oke, kita akan mulai ya. Kayaknya punya saya ini kalau misal saya selalu aktifkan nggak bergema deh, Pak. Ya udah kalau gitu punya saya aja, Bu. Karena mungkin pakai HP kali. Ya, mungkin. Oke, kita akan mulai. Udah boleh mulai ya nih? Ya, Bu, boleh. Yuk. Oke, skenario 1, di mana saya menjadi coach, Pak Andre, Zal Torang Ginting menjadi coachee. Halo Pak Andre, apa kabar? Ya, Bu, sehat, Bu. Syukurlah Pak, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak
tidak kelihatan bersemangat seperti yang ada di pikiran saya. Kalau boleh tahu, kira-kira Bapak ada masalah apa ya? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau ngobrol dengan siapa. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Ya, saya ada waktu, Pak. Dan jangan sungkan ya. Tidak mengganggu kok. Syukurlah, terima kasih Bu. Sebelumnya jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini ada hal yang mengganggu saya. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya harap beban di pikiran saya dapat berkurang setelah bicara dengan Ibu. Baik, saya harap saya dapat membantu dalam pemecahan masalah Bapak. Nah, silahkan Bapak ceritakan apa gerangan yang mengganggu pikiran Bapak. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Saat itu saya mendapat teguran dari beliau. Oh ya, Pak, saya ingat. Terus apa yang membuat Bapak dapat teguran? Soal itu Bu, saya ditegur kepala sekolah karena kurang bisa mengelola kelas dengan baik. Loh, kok bisa? Apa yang Bapak lakukan sehingga beliau menilai seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan karena terlalu kaku. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak? Intinya saya sampaikan kepada beliau bahwa metode yang saya pakai adalah metode yang memang sering saya gunakan untuk kelas yang lainnya. Ketika saya sampaikan hal tersebut, beliau sepertinya kurang setuju. Oh, begitu. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira selama ini apa persiapan yang Bapak lakukan sebelum mengajar? Seperti yang biasa saya lakukan, saya menyuruh siswa membuka buku paket dan mengerjakan LKS. Mengapa Bapak tidak menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan menggunakan media yang ada di sekolah? Juga ya Bu, pantas saja masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, itulah pentingnya menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa menjadi aktif, sehingga kita bisa tahu tingkat pemahamannya. Saya pikir ada benarnya juga ya. Setelah Bapak bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, saya menjadi lebih lega dan tenang. Oke, jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas nih, apa rencana Bapak selanjutnya? Saya ingin bertemu kepala sekolah untuk berkonsultasi. Wah, ide yang bagus, Pak. Kira-kira ada hal lain tidak yang ingin Bapak lakukan? Bu, saya berencana untuk mencari berbagai referensi sumber untuk menambah metode pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga suasana kelas dapat melibatkan siswa dapat lebih berperan aktif. Wah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaiannya sangat baik. Saya setuju dengan cara Bapak. Bu, sekarang saya merasa lega karena saya sudah berdiskusi, sehingga saya yakin tidak salah memilih langkah dalam menyelesaikan masalah. Saya juga senang dan bersyukur akhirnya Bapak bisa merasa lega. Lantas, dari yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan Bapak akan lakukan? Cepatnya, Bu, akan saya lakukan. Saya akan mulai membiasakan menggunakan berbagai metode dan media dalam proses pembelajaran di kelas saya. Saya akan menemui kepala sekolah dalam minggu ini. Ya, Pak, itu hal yang bagus. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan agar komitmen Bapak dapat terlaksana?
Nah, terkait hal tersebut, saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat lainnya, sehingga dapat mengingatkan satu sama lain. Oke, itu ide brilian, Pak. Semoga semua dapat berjalan sesuai dengan harapan dan Bapak dapat menjadi lebih tenang ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga saya dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, sama-sama. Saya harap juga begitu. Terus semangat ya, Pak. Oke, clear. Sesi 1. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke naskah yang kedua. Di naskah yang kedua ini adalah dalam kegiatan coaching Rukol 2, modul 2.3, di mana secara bergantian Pak Andrezal Torangginting akan menjadi coach dan saya, Frederica, akan menjadi coachee. Halo Bu Rika, bagaimana kabarnya? Halo juga Pak, kabar saya sehat. Kalau Bapak? Syukurlah Bu, kabar saya juga sehat. Saya lihat dari tadi Ibu termenung terus, biasanya terlihat lebih ceria. Ada yang Ibu pikirkan? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau cerita dengan siapa. Kira-kira Bapak ada waktu? Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Tidak apa-apa Bu, saya bersedia diajak berdiskusi. Mana tahu ada hal-hal yang bisa saya bantu. Syukurlah, terima kasih banyak Pak. Jadi, beberapa hari belakangan ini ada hal yang mengganggu saya. Lantas, apa yang dapat saya lakukan agar Ibu merasa lebih tenang? Dan kira-kira, apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya harap beban di pikiran saya dapat berkurang setelah berbicara dengan Bapak. Baiklah, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mudah-mudahan Bapak dapat memberikan solusi dari masalah saya. Saya akan melakukan yang terbaik agar dapat membantu Ibu memecahkan masalah tersebut. Sekarang, Ibu boleh cerita tentang masalah yang Ibu alami. Jadi begini Pak, minggu lalu saat saya disupervisi oleh kepala sekolah, beliau memberikan teguran yang membuat saya sedih. Lantas, bagaimana sikap Ibu menyikapi hal tersebut? Kira-kira, hal apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalah kecil sih, Pak. Masalah kecil? Bagaimana, Bu, maksudnya? Tidak apa-apa, Ibu bebas kok cerita dengan saya. Jadi, kepala sekolah menegur saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu. Memangnya kegiatan pembelajaran seperti apa yang dikritik oleh beliau, Bu? Apakah ada hal-hal yang lupa Ibu sampaikan sehingga ditegur seperti itu? Begini, Pak. Saat ada beberapa siswa yang sudah menyelesaikan LKPD lebih awal, sedangkan siswa lain masih ada yang mengerjakan tugas, sehingga siswa yang lebih cepat tadi dalam menyelesaikan tugas membuat suasana kelas menjadi agak lebih ramai. Baiklah, saya paham sekarang. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu? Saya merasa kegiatan pembelajaran saat itu sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat, sesuai juga dengan kurikulum terbaru. Namun, sepertinya beliau kurang sependapat dengan hal tersebut. Jadi begitu masalahnya. Lantas, apa yang Ibu lakukan dengan siswa yang sudah selesai lebih dulu dalam mengerjakan LKPD?
Saya suruh para siswa tersebut untuk meninjau kembali LKPD yang dikerjakan sambil menunggu teman-temannya yang lain selesai. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Namun, alangkah baiknya jika Ibu memetakan kemampuan anak agar LKPD yang diberikan sesuai dengan kebutuhan murid. Oh, iya ya Pak ya. Saya lupa akan hal tersebut. Saya baru ingat ada istilah baru itu yang sesuai dengan masalah saya. Kalau tidak salah namanya berdiferensiasi. Ya, benar, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, benar tuh, Bu. Silakan Ibu gali informasi tentang hal tersebut agar nantinya dapat Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Wah, terima kasih ya Pak. Saya merasa lebih tenang sekarang. Syukurlah kalau begitu. Selanjutnya, hal apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan memetakan kebutuhan murid dalam pembelajaran sehingga kegiatan mengajar dapat berlangsung dengan baik. Itu merupakan ide yang bagus, Bu. Kira-kira hal lain apa yang masih ingin Ibu lakukan? Saya berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai tindak lanjut atas pemetaan kebutuhan belajar murid, Pak. Saya suka dengan ide Ibu tersebut. Saya harap Ibu dapat memaksimalkan persiapan atas rencana Ibu agar dapat berlangsung dengan baik. Oke, terima kasih ya, Pak. Saya sekarang sudah menjadi lebih tenang dan dapat fokus sebagai upaya tindak lanjut atas pemecahan masalah yang saya alami. Baiklah, Bu. Saya harap Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Lantas, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Akan saya lakukan secepatnya, Pak. Lusa, saya akan membagikan tes diagnostik tentang materi baru yang akan dipelajari nanti. Bagus sekali itu, Bu. Kira-kira apalagi yang akan Ibu lakukan agar nantinya rencana Ibu tersebut dapat berjalan dengan baik? Untuk menambah referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya, Pak. Barangkali ada rekan guru yang pernah menerapkan hal tersebut di kelas. Saya senang sekali mendengar cara Ibu memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Ternyata Ibu mampu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi dengan baik. Wah, ini juga berkat bantuan Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah membimbing saya, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sama-sama, Bu. Saya harap Ibu dapat menjadi guru yang lebih baik dari kejadian ini. Min Pak, saya senang sekali dapat banyak pelajaran lewat masalah yang saya hadapi ini. Bu, Baik, Pak. Oke, terima kasih. Bu Ida. Baiklah, selesai juga naskah coaching Rukol 2, modul 2.3 bersama Pak Andrezal Torangginting. terima kasih juga kepada Bu Frederica yang menjadi rekan CGP yang hebat. Terima kasih. Oke. Iya, Bu. Sudah selesai Bu Rika ya? Sudah. Gimana, Bu? Ya, sudah bagus. Kriteria yang tadi juga sudah lumayan ini Bu Rika. Tapi mungkin itu mah kan keterampilan kita ya yang harus banyak digali ya Pak ya, Bu. Ya. Betul, betul. Iya. Kita menunggu rekan yang lainnya untuk masuk ke main room ya Bu Rika. Oke. Karena nanti mungkin untuk masuk di YouTube Bu Rika dan Pak Andre nanti mungkin bisa memperbaiki video ini masuknya di pas praktik Bapak dan Ibu. Idealnya 15 menit, nanti Ibu Bapak bisa memberikan evaluasi. Kira-kira 15 menit ini untuk coaching barusan berapa menit yang dilakukan? Nah, seperti itu ya. Oh, ya, baik Ya. Bu. Sebentar ya, saya masuk ke room yang lainnya dulu Bu Rika.
Oke, baik Bu. Pak Andre. Ya. Mungkin bisa saling memberikan penilaian satu sama lain, Bu Rika ya. Pak Andre bagaimana menilai Bu Rika menjadi coach atau coachee juga sebaliknya. Dimulai dari Pak Andre dulu mungkin boleh memberikan refleksi Pak Andre. Oke, baik. Terima kasih Bu Rika. Tadi peran Bu Rika baik itu sebagai coach dan coachee, menurut saya benar-benar dapat memberikan motivasi ya. Sebagai coach dapat memberikan motivasi tanpa ada memberikan judgement kepada coachee-nya, sehingga coachee tersebut ya dapat mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan baik. Di situ Bu Frederica sebagai coach membina hubungan yang baik dengan coachee-nya, sehingga coachee merasa aman dan nyaman untuk bercerita tanpa merasa akan digurui oleh Bu Frederica sebagai coach. Itu evaluasi dari saya pada Bu Rika sebagai coach. Dan ketika Bu Frederica berperan sebagai coachee, Bu Frederica pada skenario tersebut merasa nyaman membangun hubungan dengan coachnya, sehingga seperti berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang setara. Jadi Bu Frederica sebagai coachee dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dari awal dan memecahkan masalah secara beruntut, sehingga penyelesaian masalah yang Bu Frederica lakukan sebagai coachee dapat terselesaikan dengan baik, tentunya dengan bimbingan juga dari coachnya. Saya rasa itu saja Bu Frederica. Terima kasih Bu Frederica. Baik, terima kasih juga atas refleksinya untuk saya. Kalau dari sudut pandang saya, ketika proses dialog pada hari ini, dalam Ruko kali ini, untuk Pak Andre sebagai coach, saya juga sudah mengapresiasi hal yang sama. Ketika Pak Andre menjadi coach, bersedia menjadi pendengar yang baik. Nah, kemampuan untuk mendengar yang baik ini kan tidak bisa dibangun dengan semalam ya. Jadi ini adalah kemampuan yang harus dibina karena kita memiliki empati yang baik. Nah, hal yang seperti itu mungkin harus kita selalu dalami dan kita perkaya ilmu untuk kedepannya. Menurut saya sih seperti itu ketika Bapak menjadi coach. Dan untuk ketika Bapak menjadi coach juga saya cukup mengapresiasi karena kita memiliki cara komunikasi yang hormat. Nah, di situ Bapak juga fokus pada potensi yang dimiliki dari diri sendiri, bersedia juga untuk menemukan solusi di mana ketika diarahkan, ketika Bapak menjadi coachee itu dapat menerima dan dapat menerima umpan balik. Ya. Sepertinya menurut saya sih seperti itu ya Pak ya, kurang lebihnya. Nah, untuk kedepannya mungkin yang perlu kita dalami sih sebenarnya adalah kemampuan membuat pertanyaan yang tidak menggurui. Ya, itu agak berat, jujur. Karena ketika membuat pertanyaan kemarin kan kita juga cukup ini ya, sebenarnya agak kebingungan bagaimana mengarahkan tanpa diarahkan. Mungkin seperti itu sih.
Oke, sekian dari saya. Mungkin gimana tanggapan Pak Andre? Bagaimana cara kita berkomunikasi, membuat pertanyaan demi pertanyaan, jangan sampai membuat rasa coach kita itu menjadi rendah diri. Itu juga salah satu hal yang memang perlu kita dalami lagi lebih lanjut. Dan sebagai coach, saya rasa memang masih agak sulit membedakan bagaimana caranya seperti menjadi coach atau mentor atau fasilitator. Kadang kita bisa terjebak di antara situ. Namun tadi saya setuju dengan pengalaman dan pengalaman, saya rasa lama-kelamaan praktik coaching ini dapat kita lakukan dengan baik. Ya, betul. Mungkin seharusnya ini ya kali, kita mampu mengidentifikasi masalah itu juga kayaknya harus didalami ya. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu maksudnya saya. Iya Bu, benar juga. Dan juga sepertinya ya kadang kita sebagai coach itu kan agak susah yang mengutarakan apa yang kita ingin sampaikan. Mungkin dari situ juga mungkin kalimatnya bagaimana supaya mau terbuka, sehingga mungkin tadi sepertinya kita dibilang apa kayaknya cepat ya tadi ya. Padahal sepertinya kalau dari runtutan kegiatan kayaknya memang coachingnya udah pertama menolak Bu ya, karena dia bilang hanya masalah kecil. Sebenarnya dia tidak mau mengakui, tapi lambat laun dia mengakui apa yang dia sadari dari kesalahan akibat dari mendapat teguran. Seperti itu. Oke, sip. Satu refleksi yang super pada hari ini.